Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyang Renikasih dari kelas 4A Pendidikan Geografi, jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Di sini saya akan mempraktekkan menjadi seorang guru geografi sebagai tugas dari mata kuliah model dan strategi pembelajaran. Di sini saya akan mempraktekannya dengan menggunakan model dan strategi pembelajaran tersebut. Inilah videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Wah, ada pada datang semua. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alangkah baiknya kita sebelum memulai belajar kita berdoa. Ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan absen satu persatu ya. Nanti saat Ibu panggil namanya, angkat tangan dan bilang hadir. Paham? Paham, Bu. Kita mulai. Absen nomor pertama, Aidil Fitiara. Oke, sehat kan? Oke. Yang kedua, absen yang kedua, Siti Fatimah. Iya, Bu. Oke, karena udah datang semua pada hari ini, jadi kita bakalan belajar. Ada yang tahu kita hari ini belajar apa? Ibu minggu kemarin sudah sedikit menjelaskan materi yang hari ini harusnya kita pelajari. Nah, sekarang Ibu tanya, ada yang ingat nggak materi apa yang bakalan kita pelajari hari ini? Coba dijelaskan sedikit. Ibu minggu kemarin menjelaskan bahwa hari ini kita belajar tentang peta. Oke, benar banget. Oke, karena tadi temannya Tiara sudah menjelaskan sedikit dan menyinggung bahwasanya benar, kita hari ini bakalan belajar tentang peta. Ada yang tahu peta itu seperti apa, atau ada yang tahu gitu pengertian peta itu apa? Belum? Oke, nggak apa-apa. Karena kita masih belajar, nggak apa-apa. Jadi Ibu akan menjelaskan peta itu apa. Nah, peta itu gambaran umum permukaan bumi pada bidang datar. Jadi di globe, ada yang tahu globe nggak? Ada yang pernah lihat globe nggak? Belum? Belum? Nah, semuanya belum tahu peta itu apa, itu jelaskan ya. Peta itu adalah gambaran umum permukaan bumi yang dibidang-datarkan dengan skala-skala tertentu. Bisa skala kecil, bisa skala besar. Nah, ada yang tahu mungkin bentuk bumi itu gimana? Bulat ya, bulat kayak bola nih. Kita umpamakan bola. Kalau kita nggak tahu globe, kita umpamakan sebagai bola nih. Bola. Kalau bola itu kita bidang-datarkan bisa nggak? Bisa nggak? Jadi sebenarnya bola yang tadi itu bulat itu bisa kita jadikan bidang datar, sama seperti bumi bulat yang bakalan jadi kita bidang datarkan, itulah menjadi peta. Nah, ini Ibu ada gambaran-gambaran peta, jadi kalian bisa melihatnya. Lihat dulu. Udah dilihat? Nah, coba kamu lihat ya. Inilah penampakan bumi yang sudah dijadikan bidang datar. Ada yang iya, kan Ibu hanya punya yang ini. Kalau mau yang besar, Ibu belum sempat gitu. Kita tinggal di mana nih, Bu? Kita cari aja Provinsi Riau gitu kan.
Ini Kepulauan Riau, ini Jambi, ini Bengkulu, Sumatera, Pulau Jawa, Banten, Jakarta. Kayaknya nggak ada, Bu. Utara. Ada. Utara. Riau. Ini bisa dilihat, ini Provinsi Riau. Karena kita ada di Kabupaten Bengkalis ini. Sebelahan dengan Selat Baru, sebelahan dengan Sungai Pakning, sebelahan dengan Padang. Padang. Nah, sekarang Ibu bakalan masuk ke materi yang fungsi-fungsi peta. Ada yang tahu nggak nih fungsi-fungsi peta itu seperti apa? Karena kan tadi kalian sudah melihat peta Provinsi Riau, peta Kepulauan Riau, peta Bali, peta Jogja, ya kan? Nah, sekarang Ibu mau tahu nih gambaran dari yang kalian lihat itu fungsi peta itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, coba. Menurut saya fungsi peta. Fungsi peta. Peta itu untuk menunjukkan suatu lokasi atau objek. Ya, benar. Ada lagi yang mau nambahkan? Saya Siti Fatimah? Nah, coba. Menurut saya fungsi peta itu juga dapat untuk menunjukkan jarak, lokasi, terus satu lagi untuk menunjukkan luas suatu wilayah. Benar banget. Nah, jadi yang tadi Tiara dan Siti itu sudah benar. Jadi Ibu bakalan memperjelas lagi ya. Jadi fungsi peta itu adalah yang pertama menunjukkan lokasi yang ada di geografis kita. Nah, yang kedua itu menunjukkan arah mata angin, menunjukkan jarak tempat, menunjukkan suatu luas wilayahnya, gitu kan. Terus itu menggambarkan pula objek-objek yang ada di wilayah tersebut. Objeknya apa? Ada yang tahu? Nah, ada yang tahu. Objeknya itu seperti rumah sakit di mana, kan? Sekolah ada di mana, bandara ada di mana, rumah sakit ada di mana, seperti itu. Atau sama juga seperti sungai, laut, daratan, atau ada juga yang lahan-lahan kosong gitu ya kan. Jadi itulah fungsi-fungsi dari sebuah peta. Dan peta lebih dikenal sebagai gambar rupa bumi. Yang tadinya itu bumi itu bulat, terus itu didatarkan. Nah, makanya itu karena datar tadi kita bisa melihat gambaran-gambaran bumi yang bulat tadi. Jadi kan kalau bulat lagi kita nggak bisa lihat keseluruhannya. Dan kalau di peta ini kita jadi bisa melihat gambaran keseluruhannya. Di mana Kepulauan Natuna-nya, terus di mana Provinsi Jambi-nya, di mana Malaysia-nya, di mana pula Singapura. Sampai di sini paham? Di peta ini pula itu ada skala-skalanya. Skalanya itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama itu skala besar, di mana skala itu kurang dari 1 banding 250.000. Ya, 1 banding 250.000. Terus skala sedang, yang peta skalanya itu 1 banding 125.000 sampai dengan 100.000. Nah, untuk skala kecilnya pula itu kisaran dari 1 banding 500.000. Jenis-jenis peta berdasarkan isinya itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu peta umum, yang kedua peta khusus. Nah, peta umum ini pula adalah peta yang menggambarkan suatu wilayah permukaan bumi yang menyusun objek-objek yang ada, baik alami maupun buatan. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu ada dua. Yang pertama itu peta topografi, yang kedua peta torografi. Terus jenis peta yang kedua itu adalah peta khusus.
yang menggambarkan suatu jenis kenampakan objek atau fenomena tertentu, baik yang fisik maupun yang sosial. Contohnya itu peta geologi, peta kedudukan penduduk. Nah, selanjutnya itu adalah komponen-komponen peta. Di sini komponen-komponen peta itu adalah apa saja sih yang ada di dalam peta tersebut. Nah, di sini Ibu nggak akan menjelaskan, tapi Ibu mau kalian membuat kelompok, terus berdiskusi bagaimana dan apa saja komponen-komponen peta. Ibu mau kalian dihafalkan atau dipahami. Nanti Ibu akan panggil satu persatu atau Ibu bakalan bertanya kepada kalian yang mana komponen peta yang ada di peta yang sudah Ibu sediakan. Ya, oke, ayo buat kelompok. Mejanya dirapatkan. Ya, buat kelompok. Oke. Ya, karena sudah bentuk kelompok, Ibu mau kalian buka buku geografinya di halaman 35. Oh ini. 35. Oke. Di situ ada komponen-komponen peta dari judul, mata angin, serta yang lainnya. Nah, di sini ada petanya, dipelajari. Ibu bakalan kasih waktu 15 menit untuk kalian berdiskusi, ya. Nanti setelah itu Ibu akan panggil kalian atau Ibu akan kasih pertanyaan, siapa cepat dia dapat harus bisa menjawab. Terus pulang, Bu. Ya, nanti kalau udah jam pelajaran kita selesai kita bisa pulang. Oke? Bisa ya? 15 menit ya? Oke, mulai. Ya, sembari kalian membaca, memahami dan mengingat, Ibu akan meriksa tugas-tugas kalian yang minggu lalu. Ya, Bu. Jangan ribut ya. Ya, Bu. Ya, baik semuanya. Karena waktunya sudah habis 15 menit, jadi sudah mengerti ya, sudah paham, sudah mengingat apa itu komponen-komponen peta. Jadi, Ibu bakalan ngetes ya. Ibu bakalan kasih tugas juga ya, tapi seperti sebagai kalian supaya lebih mengingat materi kita apa gitu ya. Jadi Ibu bakalan panggil siapa yang ke depan atau Ibu bakalan kasih rebutan. Gimana menurut kalian, mau dipanggil satu-satu atau rebutan aja nih? Rebutan aja. Oke, rebutan biar agak gimana gitu ya. Oke. Nah, tadi kan sudah mempelajari tentang komponen peta, dari judul, angin, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, siapa yang bisa jelaskan? Saya, Bu. Nah, coba Siti dijelaskan apa itu simbol peta. Simbol adalah tanda-tanda pada peta yang melambangkan objek-objek geografi yang terdapat di permukaan bumi yang bersifat universal, Bu. Oke, benar. Nah, coba kamu tunjukkan sama Ibu yang simbol itu yang mana? Kalau simbol yang kayak gini, Bu. Ya. Yang menunjukkan ibu kota provinsi. Mm-mm. Kayak gitu loh, Bu. Terus itu apa namanya? Kalau yang ini apa namanya? Segitiga warna merah, terus segitiga warna hitam menunjukkan gunung berapi atau mati. Betul sekali. Oke, kita lanjut soal yang kedua ya. Nah, siapa
Coba tunjukkan yang mana judul peta dan dijelaskan judul peta itu yang mana. Judul peta adalah nama yang digunakan untuk memberi nama tentang peta yang diinformasikan. Nah, coba dari peta ibu ini bisa nggak kamu tunjukkan judul peta itu yang mana? Iya betul. Judulnya apa itu? Kepulauan Nusa Tenggara. Oke, benar. Nah, selanjutnya ibu bakalan kasih ini soal rebutan dan ini bakalan dapat poin dari ibu untuk menambah tugas-tugas kalian yang nilainya kadang suka menurun ya. Nah, selanjutnya ibu akan bertanya siapa yang tahu pengertian serta kata letak yang ada di peta ini. Siapa yang tahu judul peta? Coba jelaskan judul peta itu apa dan di mana tata letak judul peta itu yang ada di peta. Judul peta adalah nama yang digunakan untuk memberi nama tentang peta yang akan diinformasikan. Tata letaknya di mana? Apa itu? Kepulauan Nusa Tenggara. Oke, benar. Karena materi kita hari ini sudah selesai, jadi ibu mau kita ada latihan dan dikerjakan masing-masing. Oke, catat ya. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan peta skala kecil? Kenapa nggak bilang dari tadi, nak? Nih, pakai pena ibu. Dicatat. Ibu ulangin ya, soal yang pertama tadi. Apa yang dimaksud dengan peta skala kecil? Soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan peta topolografi? Apa yang dimaksud dengan peta topolografi? Sudah? Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan peta geologi? Apa yang dimaksud dengan peta geologi? Soal yang keempat, apa yang dimaksud dengan peta tematik? Apa yang dimaksud dengan peta tematik? Soal nomor 5, soal yang terakhir. Apa yang dimaksud dengan peta stasioner? Apa yang dimaksud dengan peta stasioner? Sudah? Ibu akan kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Setelah itu nanti kumpulkan ke depan, langsung ibu koreksi. Jangan ribut mengerjakannya. Ini bukunya bisa dicek, dilihat. Ya, waktunya sudah habis, sudah 10 menit. Coba kumpulkan ke depan biar langsung ibu koreksi. Ayo sini, Tiara, Siti, kumpulkan ke depan biar ibu koreksi. Oke, karena sudah selesai ibu koreksi, ibu panggil satu persatu, ya, ambil bukunya. Yang pertama Tiara, ambil bukunya. Yang kedua Siti Fatimah. Dari nilai yang ibu ambil tadi itu
adalah 10% untuk menambah nilai di rapor semester kalian nanti, ya. Karena kalian ibu rasa sudah pintar, sudah nilainya alhamdulillah bagus, pertanyaan ibu tadi bagus. Nah, sekarang ibu mau kasih kalian tugas di rumah itu membuat peta. Terserah mau peta Riau, mau peta Kepulauan Riau, mau peta Bali atau peta Jogja, nggak apa-apa. Ibu mau kalian buat petanya itu sebagus mungkin. Ibu tidak mau kalian susah karena membuat peta, tapi ibu tidak menginginkan kalian begitu mirip. Hanya saja ibu mau sesuai gitu, dengan gimana gambarannya, gimana garisnya, gimana letaknya, ibu mau itu sesuai. Bisa? Satu. Dan kalian membuat tugasnya itu di kertas karton warna putih. Dan ibu kasih waktu itu 1 minggu. Nanti ini kita hari Selasa. Dan berarti Selasa depan tugas itu udah harus dikumpulkan ke ibu. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Dan tugasnya itu boleh diwarnai, terserah mau cat crayon atau cat air atau cat kayu, terserah. Yang penting tulisannya nampak, bagus, kreatifnya ada, atau dibuat bingkai-bingkai juga nggak apa-apa. Atau di pinggiran kertas kartonnya itu dibuat ada kayunya, ada bambunya, jadi bisa kita gantung juga nggak apa-apa. Oke anak-anak, karena materi kita sudah selesai, sudah tugas, sudah sudah memberikan PR. Nah, jadi mungkin hanya ini saja materi kita hari ini. Selebihnya nanti dipelajari di rumah, tugas rumahnya dikerjakan. Jangan lupa bantu orang tua di rumah, belajar di rumah sekali, jangan suka keluar, ya. Oke, sebelum pulang ayo kita bereskan bukunya, kita simpan. Nah, sebelum itu marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pulang, mari sama-sama kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing untuk kita lancar di perjalanan hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, di jalan ya. Di jalan ya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video sebagai guru, mempraktekkan sebagai guru. Apabila ada kesalahannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.